Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi bersama Bincang Muhamka, sebuah tayangan yang kami sajikan sebagai jalinan komunikasi dan informasi seputar SMK Muhamka. Sobat Muhamka dimanapun Anda berada, kerjasama antara SMK dan industri merupakan hal yang sangat penting dalam proses pengolahan pendidikan sekolah menengah kejuruan. Mulai dari sinkronisasi kurikulum, penanaman budaya industri antara SMK dengan perusahaan, dan tentu saja bagaimana proses distribusi atau penyaluran lulusan SMK. Oleh sebab itu, keberadaan kehumasan menjadi hal yang sangat penting dalam sebuah SMK. Pada Bincang Muhamka episode kali ini, kita akan berbincang banyak hal tentang kehumasan dan perannya dalam sebuah proses pendidikan dan pengolahan SMK. Inilah Bincang Muhamka spesial episode Kehumasan dan Publikasi bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan, Bapak Cipto Wiharso. Sobat Muhamka, di tengah-tengah kita telah hadir di sini Bapak Cipto Wiharso. Pak Cip, disapa dulu nih Sobat Muhamka yang ada di sana. Ya. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Sobat Muhamka? Mudah-mudahan selalu sehat dan kabarnya selalu baik dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Terima kasih Pak Cip ini sudah meluangkan waktu di sini ya. Kemarin kita sudah ngobrol dengan Pak Arif, dengan Pak Mahfud. Sekarang ini kita dengan Pak Cip nih. Pak Cip, pandemi panjang ini aktivitas lancar Pak Cip, sehat? Alhamdulillah lancar terus. Kalau kemarin awal-awal saya sempat ini nih, Pak Cip kan sempat update di sosmed, kayaknya sibuk bercocok tanam nih di rumah nih. Ini iya. Masih tetap jalan Pak Cip? Alhamdulillah masih terus jalan dan alhamdulillah sekarang tambah lagi kegiatannya ini, yaitu ada piara ikan koi. Ikan koi, ini kalau Sobat Muhamka ini belum pernah main ke rumah Pak Cip, kapan diajak Pak Cip biar Silakan. tahu bagaimana di sana tempat Pak Cip ada istilahnya seperti taman hortikultura ya Pak Cip ya. Iya. Ada tumbuh-tumbuhan dan di sana juga ada, kalau dulu ada ikan lele Pak Cip, sekarang diganti sekarang dengan ikan koi. Ikan koi ini luar biasa ya. Nanti Sobat Muhamka bisa main-main lah ke tempatnya Pak Cip ya. Iya. Baik Pak Cip, ini seperti yang tadi kami sampaikan di awal bahwa hari ini kita akan banyak berbincang tentang kehumasan. Ini kan Pak Cip berarti tahun keberapa Pak Cip ini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kehumasan? Saya diberi amanah oleh Bapak Kepala SMK Kajen untuk mengawal di bidang humas mulai dari tahun 2017. 2017, 18, 19, 20 ini berarti tahun keempat Pak Cip ya? Iya. Nah, ini Pak Cip, barangkali Sobat Muhamka di sana banyak yang belum tahu, karena kan memang bidang kehumasan ini kan seperti yang tadi saya katakan di awal adalah bidang sangat vital bagi sebuah SMK Pak Cip. Jadi kalau bisa diberikan gambaran rancangan kinerja atau istilahnya apa ya, tanggung jawab dalam kinerja di sekolahan, itu bidang kehumasan itu membidangi apa saja Pak Cip? Ya, untuk di bidang kehumasan, kebetulan untuk di SMK Kajen, di bidang kehumasan ini digabung dengan kerjasama industri dan juga publikasi, sehingga kami di kehumasan itu fokus yang pertama ada Pokja BKK yang membidangi tentang bursa kerja, kemudian yang kedua yaitu Pokja PKL, kelompok kerja di PKL atau Prakrin itu Pak ya. Kemudian ada publikasi, sehingga tiga bidang ini memang sangat krusial di SMK Muhammadiyah Kajen tentunya, karena alhamdulillah sampai saat ini siswanya banyak, sehingga kami juga butuh tantangan ya. Ini sangat menantang buat saya, tapi kami juga alhamdulillah banyak tim kami yang sangat solid untuk mengembangkan SMK Muhammadiyah Kajen tentunya di bidang kehumasan. Nah, kerjasama ini tentunya untuk yang bidang industri dengan industri, alhamdulillah diawali dengan kurikulum. Mulai dari penataan kurikulum integrate, mulai dari untuk jurusan elektronika kami kerjasama dengan PT Polytron Kudus, kemudian untuk jurusan otomotif
bekerja sama dengan PT Astra Daihatsu Motor. Kemudian yang ketiga untuk jurusan komputer kita kerjasama dengan PT Telkom. Untuk yang jurusan kimia kita juga bekerja sama baik dengan pemerintah, instansi, lab Kesda, kemudian dengan perusahaan-perusahaan garmen di wilayah Kabupaten Pekalongan. Itu kerjasama kami dengan industri, mulai dari kurikulum integrate yang di dalamnya ada budaya industri, kemudian nanti ke depannya ada kerjasama di bidang prakrin atau PKL, dan ujungnya tadi yang disampaikan oleh Pak Angga, yaitu kita sebisa mungkin untuk sampai rekrutmen. Ya, memasarkan lulusan kita kepada industri gitu Pak Jari. Iya. Artinya memang kehumasan itu bisa dikatakan menjadi semacam kayak memotret SMK kita di masyarakat itu ya di bidangnya kehumasan, berarti gitu Pak Cep ya. Iya. Tanggung jawab besarnya di situ. Jadi nama istilahnya menjaga nama besar SMK agar tetap gaungnya terdengar sampai kapanpun, begitu Pak Cep ya. Ini menarik karena tadi ada kalau Sobat Muhamka menyimak industri yang sudah bekerjasama dengan kita, semua jurusan sudah ada semua Pak Cep ya. Dan ini sudah jalan bertahun-tahun juga. Kalau bisa dijelaskan Pak Cip skema atau mungkin mekanisme dulu pengajuan kerjasama dan sebagainya itu, apakah memang industri yang kemudian menghubungi sekolah atau sekolah yang menghubungi industri, atau bagaimana Pak Cip mekanisme ininya? Ya, ini cukup menarik terkait dengan hubungan pihak sekolah dengan industri. Kami dari pihak sekolah yang pertama sebagai contoh untuk jurusan yang paling baru sendiri, umpamanya jurusan TPTU, kita sebelum kita membuka jurusan baru, kita cari industrinya dulu. Berarti survei lapangan terlebih dahulu. Artinya yang dibutuhkan pasar apa nih? Begitu aja. Oke, menarik. Sekarang kita sudah kerjasama dengan PT Panasonic. Alhamdulillah PT Panasonic ini sangat respect sekali. Sampai saat ini juga masih ada siswa kami yang PKL di sana, walaupun di masa pandemi. Jadi untuk wilayah, khususnya untuk tingkat nasional Indonesia, ini ada 2 perusahaan sebagai piloting terkait dengan pelaksanaan PKL di masa pandemi. Yang pertama yaitu PT Panasonic, kemudian ada PT BCA. Dari 2 perusahaan ini alhamdulillah dari SMK Muhamkah diberi kesempatan. Nah, ini di sana fasilitasnya cukup bagus, mulai dari asrama langsung di tempat industrinya, sehingga anak benar-benar terlayani dengan bagus, dan juga terkait dengan pandemi ini cukup safety. Ini berarti dari tempat tinggal dijamin, dari sisi keamanan kesehatan dijamin, iya, atau bahkan dari penghasilan juga dijamin Pak Cip? Iya, dari siswa ini setiap bulan dikasih uang saku, itu pokoknya 500.000 uang saku. Namun jika dibutuhkan untuk tambahan overtime atau lembur, alhamdulillah anak dapat tambahan. Bahkan kemarin kami sempat mengumpulkan orang tua dari siswa sebanyak 15 orang tua, 15 anak yang sekarang prakerin di sana. Dari 15 anak tersebut alhamdulillah orang tuanya menyampaikan semuanya dalam kondisi baik dan sangat-sangat baik, dan merasa bangga anaknya bisa prakerin di PT Panasonic. Bahkan ada satu anak cara ini, ya, orang tuanya menyampaikan, Pak, untuk bulan kedua anak kami dapat uang saku tidak 500 Pak, lah berapa? 4.500.000 ternyata. Oke. Jangan panik ya Sobat Muhamka, dengan nominal ini sebulan dapat 4.500.000 dengan status bukan pekerja Pak itu ya, itu baru praktik ya. Baru praktik magang sebulan 4.500.000. Baik, yang mupeng-mupeng di sana, muka pengen dengar gaji seperti ini, atau siswa-siswa SMP nih, kok keren ya bisa seperti itu. Nah, kepo semua tentang SMK Muhamka di sosial media SMK Muhamka. Menarik nih Pak Cip ya, tadi juga ada tadi Pak Cip menyampaikan kita buka jurusan baru juga bukan tanpa angan kosong ya Pak Cip. Artinya memang kita bergerak membuka jurusan baru juga sudah riset terlebih dahulu kebutuhan pasar, apa yang istilahnya bisa menjadi penyaluran atau pendistribusian lulusan ke depan. Nah, ini lanjut Pak Cip dengan pertanyaan yang kedua. Tadi masih tentang bidang kerjasama.
Tadi kan sudah disinggung di awal bahwa memang menjadi fitrah atau kodratnya SMK yang menjalin kerjasama dengan industri atau banyak orang mengatakan link and match itu ya Pak ya dengan industri. Nah, selama ini selain prakerin, selain mungkin kerjasama rekrutmen, bentuk jalan kerjasama apalagi nih yang sedang atau mungkin akan menjadi rencana ke depan Pak Cip? Oh iya, terima kasih. Ini juga tantangan kami selaku kehumasan. Tadi disampaikan Pak Angga terkait dengan link and match. Alhamdulillah di akhir tahun 2018 SMK Merdeka Kajian ini sudah kerjasama dengan PT Astra Diatsu yang mau dimulai dari tahun 2010. Di Desember 2018 alhamdulillah kita mendapat penghargaan dari Kementerian Tenaga Kerja, kami dan juga bersama dengan PT Astra Group, kami mendapatkan penghargaan juara 3 tingkat nasional program dari link and match dari seluruh Indonesia. Oke, ini sebuah catatan yang tidak bisa dibilang sepele ini Pak Cip. Artinya dari berapa peserta atau sudah dipilih finalisnya Pak Cip itu? Jumlah peserta itu khusus untuk yang dengan Daihatsu aja 200 lebih. 200 lebih. Nah, itu kita mendapatkan peringkat yang pertama untuk kerjasama dengan PT Astra Daihatsu. Kemudian dari semua perusahaan nasional termasuk di Astra Group mau diambil 3 besar. Alhamdulillah SMK Merdeka Kajian masuk 3 besar tingkat nasional. Itu kalau boleh tahu kita menang di pertimbangan nilai apa nih Pak? Kok kita bisa sehebat ini nih? Yang pertama kita komitmen. Jadi pada saat awal MOU kita kerjasama dengan Daihatsu, kita harus komitmen. Tidak hanya di awal saja, tapi ke belakang kita harus komitmen dan terus jalan. Tidak harus pada saat ada monitoring kita menggebu-gebu, tapi selebihnya nanti berkurang. Artinya memang diterapkan sehari-hari selama. Terutama untuk budaya industrinya. Oke. Kemudian untuk kerjasama di yang lainnya, kita jangan terpaku kerjasama dengan industri saja. Toh alumni kita kan tidak semuanya itu ingin bekerja. Betul. Ada sebagian yang ingin berwirausaha. Itu yang malah justru sedang didorong pemerintah saat ini Pak Cip. Iya. Kemudian sebagian juga ada yang mau melanjutkan kuliah, sehingga SMK Merdeka Kajian juga tidak terkungkung untuk kerjasama dengan industri saja. Kita juga kerjasama dengan perguruan tinggi, terutama yang kita kerjasama erat itu dengan UAD, Universitas Ahmad Dahlan. Alhamdulillah dari alumni SMK Merdeka Kajian sudah kurang lebih 59 alumni yang mendapatkan beasiswa di UAD. Itu sejak tahun berapa? Atau mungkin sudah ada yang lulus dan sekarang berkarir Pak Cip itu? Sudah, bahkan ada satu anak ini kemarin mendapatkan beasiswa S1, sekarang mendapatkan beasiswa S2 di lanjut UAD. Estafet lanjut, S2. Ya. Oke, luar biasa. Bahkan mudah-mudahan nanti diikuti oleh adik-adik kelasnya ini. Oke, mantap. Ini satu catatan ya Sobat Muhamka. Jadi ternyata di SMK seperti yang disampaikan Pak Cip, peluang dan kemudian pelayanan dari kehumasan tidak sebatas ke industri. Jadi ternyata anak-anak yang mau berwirausaha atau yang kuliah itu tetap dicarikan jalan kerjasamanya begitu Pak Cip ya, untuk kemudian bagaimana mengembangkanlah minat dan bakat dari siswa SMK Muhamka. Kemudian Pak Cip ini masih tentang tadi ya kerjasama industri, salah satunya kan tadi disebutkan prakerin lah dan sebagainya. Ini memang kan di saat seperti ini barangkali anak-anak merasa ingin prakerin tapi kemudian kendala seperti ini. Ini kira-kira ada terobosan apa nih Pak Cip nih? Sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan melalui Dirjen Pendidikan Vokasi, kalau tidak salah nomor 1 tahun 2020 terkait dengan pelaksanaan PKL, pelaksanaan KPM di SMK menengah kejuruan, bahwa kegiatan PKL di masa pandemi ini, terutama tahun pelajaran 2020-2021 termasuk tahun pelajaran sebelumnya, bahwa pelaksanaan PKL boleh dilaksanakan dengan catatan di tempat tersebut adalah masuk zona hijau. Namun karena di wilayah khususnya Jawa Tengah dan sekitarnya ini masih zona merah,
maka pelaksanaan PKL ini ditiadakan. Dengan catatan sekolah harus mempunyai program penggantinya, yaitu melalui buatan proyek. Alhamdulillah untuk yang angkatan kemarin 2019-2020 ada 2 kelas dari 15 kelas ini yang belum melaksanakan PKL. Berarti saat ini sudah kelas 12. Iya. Iya. Nah, mestinya pelaksanaannya diundur sampai dengan semester gasal di kelas 12. Namun karena pandemi ini belum berakhir, maka PKL digantikan dengan proyek, yaitu kelas 12 TKR 5 dan 12 TKJ 3. Ini kerjasama antara Pokja PKL dengan jurusan untuk membuat proyek. Kami dari Kehumasan menekankan untuk proyek ini diutamakan adalah untuk pembuatan media ajar, media pembelajaran seperti kalau di otomotif berarti membuat stand engine atau mereview yang tadinya sudah kurang baik atau rusak diperbaiki. Tapi sifatnya individu atau kelompok ini berarti Pak? Ini sifatnya kelompok. Oh, kelompok. Iya. Dan semuanya difasilitasi oleh sekolah. Berarti nanti langsung hubungannya dengan guru produktif, guru praktik masing-masing pengampu mapelnya berarti Pak ya? Iya. Ini menjawab pertanyaan barangkali Sobat Muhamka yang selama ini merasa, aduh saya belum praker ini tahun lalu, terus bagaimana? Apakah nanti saya akan tidak mendapatkan nilai dan sebagainya? Jadi tenang ya, ini ada satu solusi yang malah justru menarik karena kalian akan ditantang untuk bisa berkarya lebih bermanfaat lagi begitu Pak Cip ya. Ini salah satu yang istilahnya solusi terbaik menurut kami di situ, dan kita bisa dengar langsung dari Pak Cip selaku Wakahumas. Jadi yang belum prakerin kemarin atau yang saat ini kelas 11 akan segera menjadi masa prakerin, ini bisa menjadi satu persiapan lah. Ide-ide kreatifnya mulai dibangun nih, kira-kira akan memproduksi karya apa atau proyek apa yang menjadi satu pembelajaran atau kebermanfaatan bersama begitu. Ini perbincangan semakin menarik tentu saja di sini, tapi kita perlu jeda terlebih dahulu. Kita akan nanti di segmen kedua lanjut mengenai pembahasan kehumasan dan berkaitan dengan publikasi bersama Bapak Cipto Wiharso. Masih tetap di Bincang Muhamka. Hai adik-adik calon siswa baru SMK Muhamka, masih bingung bagaimana sih cara mendaftar online di SMK Muhamka? Tenang, di video kali ini kami akan berikan tips mudah mendaftar online lewat smartphone kalian. Langkah pertama, masuk ke web browser. Ketik smkmuhamka.sch.id dan klik menu PPDB 2021-2022. Sebelum klik menu daftar, kalian bisa baca dan pelajari persyaratan pendaftaran terlebih dahulu ya adik-adik. Setelah memahami persyaratan pendaftaran, klik menu daftar gratis untuk mengisi formulir pendaftaran online. Mulai dari pilih jurusan yang kamu inginkan, serta pilihan kedua sebagai opsi jika kamu tidak diterima di pilihan pertama. Selanjutnya, isikan data diri kalian. Pastikan data yang kalian masukkan sudah benar untuk kemudahan administrasi di proses seleksi selanjutnya. Gimana? Mudah bukan? Tunggu apa lagi? Yuk segera daftarkan diri kalian. Baik, Sobat Muhamka, masih bersama Pak Cipto di sini. Kita lanjutkan perbincangan kita ya Pak Cipto. Tadi sudah kita jeda sejenak, kemudian kita lanjutkan ini, kita ngobrol masih tentang kaitannya dengan industri Pak Cipto. Ini kan sebagai sekolah besar yang sudah gaungnya terdengar lama, tentu kan distribusi lulusan juga sudah banyak ya Pak Cipto, juga beberapa industri. Kalau boleh tahu nih, kepo Pak Cipto, ini bagaimana nih kesan industri atau mitra kita terhadap produk lulusan kita, bagaimana Pak Cip? Sejauh ini secara garis besar dari pihak pengguna, terutama industri dan juga perguruan tinggi yang banyak memberikan feedback ke kami, ini penilaiannya cukup bagus terhadap kami. Ini bisa dilihat dari alumni yang sudah bekerja di perusahaan. Ini kita lihat yang pertama di PT Hibah Utama, ini juga cukup bagus. Kurun waktu
4 sampai 5 tahun terakhir yang sudah kerjasama di sana ini cukup bagus alumninya. Termasuk yang sudah purna dari hibah, ini banyak yang pulang ini mendirikan usaha baru. Contohnya ini ada Mas Iqbal, ini setelah dari hibah utama pulang mendirikan bengkel khusus AC. Kemudian ini baru-baru ini ada alumni kita bertiga ini mendirikan bengkel di UP SMK Ahmad Yani Kajen. Ini juga dari alumni hibah utama. Tiga anak ini kami konfirmasi kenapa harus keluar, karena beliau ini ingin mengembangkan bakatnya khususnya di wilayahnya sendiri, khusus di Kabupaten Pekalongan dan sekitarnya. Ada 3 ini anak ini, satu itu spesialis AC, spesialis perawatan berkala, dan satu lagi adalah spesialis overhaul engine. Menarik ini. Berarti kolaborasi Pak Cip ya. Iya. Jadi kolaborasi dari skill-skill yang berbeda, expert ya bidangnya berkolaborasi membentuk sebuah usaha baru gitu. Silakan bisa berkunjung ke UP SMK Ahmad Yani Kajen, namanya Bengkel Pandawa. Bengkel Pandawa. Oh, oke. Ini makanya kalau kita akhir-akhir ini lewat di depan gedung itu sekarang namanya ada tulisan Bengkel Pandawa gitu Pak Cip. Oh, itu ternyata Sobat Muhamka. Jadi barangkali yang mau servis mobil atau spesialisnya apa Pak Cip? Servis mobil. Enggak spesialis AC saja karena tadi sudah Tiga, ini ya. semuanya. Oke, ini mantap ya. Jadi 3 in 1 langsung all in 1 malah ya. Jadi bisa langsung berkunjung ke Bengkel Pandawa. Jadi ternyata memang pengalaman ketika sudah bekerja di industri juga bisa dibawa keluar dan dikembangkan melalui bisnis yang baru begitu Pak Cip. Masih lanjut dengan yang tadi Pak Cip. Jadi kalau bisa dikatakan tingkat kepuasan mitra kita terhadap lulusan SMK Muhamka berarti sudah cukup bagus. Cukup bagus ya. Kalau boleh dikulik lagi, ini apakah memang kinerja kita yang hanya kinerja saja yang bagus atau punya nilai plus lain nih Pak Cip dari lulusan SMK Muhamka? Alhamdulillah untuk khususnya di SMK Ahmad Yani Kajen kita kembangkan tidak hanya kompetensi skillnya saja, tapi kita juga yang pertama budaya industri, kemudian karakter, bina karakter kita, yaitu khususnya untuk yang keislaman. Alhamdulillah dengan adanya Masjid Husaimah yang cukup bisa menampung 1000 jamaah, ini bisa untuk kegiatan bina karakter untuk siswa kita, sehingga anak kita dibekali oleh tidak skillnya saja, tapi juga karakter. Sehingga terutama untuk ini pengguna kita yang dari perguruan tinggi UAD, khususnya untuk yang program beasiswa ini tiap tahun jalan terus. Bahkan anak-anak kita yang di sana itu cukup berprestasi yang di UAD, termasuk alumni kita yang sampai mendapatkan beasiswa S2. Jadi langsung direkrut jadi dosen di sana. Artinya memang skill atau barangkali ilmu itu tidak menjadi modal utama Pak Cip ya, tetap harus diimbangi dengan faktor lain. Jadi kalau ada hard skill juga harus ada soft skillnya. Ini yang menjadi nilai plus yang barangkali istilahnya apa ya, turun temurun dan akan berdampak positif kepada adik-adik ini selanjutnya yang akan istilahnya apa namanya lanjutlah untuk menjalin kerjasama lebih panjang. Nah selanjutnya nih Pak Cip, tadi masalah alumni ada yang sudah bekerja, kemudian dari pekerja kemudian membangun sebuah usaha. Ini potret alumni wirausaha ini kan kalau kita kulik menarik sekali Pak Cip, karena memang rekam jejaknya sudah panjang ya. Barangkali Pak Cip bisa menyampaikan nih istilahnya, apakah kalau anak SMK itu pasti terkotak-kotak bahwa usaha saya harus berarti hanya bengkel saja, atau usaha saya berarti hanya terkait dengan mekanik saja, nggak bisa yang lain? Kira-kira ada nggak potret alumni yang mungkin bergerak dalam industri yang lain tapi juga sukses Pak Cip? Ya ini menarik sekali ini. Jadi memang kalau kita lihat potret dari alumni kita yang bekerja di bidang usaha mereka itu tidak serta-merta harus di bidang otomotif. Bahkan banyak yang di luar dari otomotif. Termasuk untuk yang angkatan pertama yang sekarang sudah sukses itu juga bergeraknya di bidang bengkel dilihat namanya bengkel, tapi bengkelnya itu bukan bengkel untuk menservis, tapi laundry.
namanya bengkel pakaian laundry. ya berarti Iya. ya. Oke, menarik. Saya itu pertama dengar itu, ini anak ini buah bengkel. Saya pikirnya bengkel itu servis. Ternyata bengkel itu bengkel laundry lah. Ini kalimat bengkel ini sangat menarik sehingga sampai sekarang menjadi sukses karena ada bengkel laundry itu. Padahal di SMK Muhammadiyah nggak ada jurusan cuci-cuci Pak Iya. ya. Ini kalau bisa ini orang-orang mungkin meremehkan, paling laundry cuci jasa cuci pakaian berapa sih penghasilannya? Iya. Kalau boleh tahu itu bisa sampai angka berapa Pak Cip? Kalau awalnya itu kemarin pas ketemu dengan kami ngobrol-ngobrol, ini awalnya dia bekerja di Astra Group. Kemudian tiap hari setiap pulang dia merenungkan, kemudian melihat teman-temannya setiap pulang kondisinya capek. Setelah pulang harus nyuci. Kemudian dia berpikir, bagaimana kalau umpamanya kita menyediakan laundry kecil-kecilan. Oke, ternyata baca peluang dari teman-temannya. Iya, ini. dari temannya yang bekerja. Ternyata mereka banyak pekerja itu mengejar lembur sehingga tidak ada kesempatan untuk mencuci. Mau mencuci pakaian akhirnya malah kadang nggak Iya. dicuci sekalian gitu. Akhirnya menyisihkan gaji mereka, kemudian satu persatu membelikan mesin cuci, kemudian nambah. Akhirnya suatu saat dia berpikir saya harus fokus membuka tempat laundry yang mesti dicari dan gampang nyarinya. Akhirnya dia membuat ada tempat kecil, kemudian diawali dari 1-2 mesin cuci, kemudian akhirnya menjadi berkembang dan sekarang sudah kurang lebih ada 5 tempat yang dia buka. Bukan 5 mesin cuci tapi 5 cabang. Oke. Laundry 5 cabang dengan tentu saja tiap cabang bukan hanya satu mesin Iya. saja ya. Ini bisa dikalkulasikan sendirilah kira-kira berapa rupiah, nolnya berapa ini belakangnya Pak Cip ya. Ini menarik, artinya memang kalau kita jeli membaca potensi, jeli membaca kesempatan, kita tidak terkungkung dalam satu istilahnya satu potensi usaha saja gitu Iya. Pak Cip. Dan sumber ini bisa dari manapun. Saya anak otomotif tidak harus tentang otomotif, Iya. anak elektro tidak harus dengan elektro, dan ya pintar-pintar kita semualah dalam membaca kesempatan. Ini semakin menarik ya kalau kita baca atau mendengarkan cerita rekam jejak alumni kita. Ini baru yang dalam negeri Pak Cip Iya. ya. Belum lagi yang karena distribusi alumni kita sudah sampai ke luar negeri. Iya. Bisa digambarkan Pak Cip ini distribusi alumni kita ke luar negeri, terus juga program-program sekolah kita terkait dengan distribusi alumni ke luar negeri bagaimana? Alhamdulillah untuk SMK Muhammadiyah Kajen terkait dengan kerjasama kita dengan LPK, Lembaga Pendidikan Kerja, khususnya yang luar negeri, kita kerjasama dengan LPK Yasui Purbalingga. Di tahun 2018 kami mengantarkan sejumlah 15 anak ke Jepang. Alhamdulillah kebetulan ada salah satu anak ini tetangga kami. Jadi tetangga saya, orang tuanya datang ke saya, Pak, alhamdulillah anak saya selama 1 tahun itu menyisihkan gajinya tiap bulan kirim ke saya itu per bulan 10 juta. Oke. Itu menyisihkan ini. Hanya Itu menyisihkan. Menyisihkan. Oke. Baik. 10 juta per bulan hanya menyisihkan. Lanjut, Iya, Pak Cip. selama 1 tahun. Nah, kita bayangkan gajinya di sana berapa. Nah, sehingga kami mendorong adik-adik kelasnya, silahkan kita ada peluang kerja tidak hanya terkungkung di dalam negeri, tapi boleh kita punya angan-angan kita bisa kerja ke luar negeri. Ya, termasuk saya juga pernah merasakan kerja di luar negeri. Bisa diceritakan Pak Cip. Ini kira-kira istilahnya enaknya apa nih? Kalau di sana selain nominal ya Pak Cip ya, Iya. selain nominal yang jelas lagi lebih banyak, menyisihkan saja jumlahnya sudah 10 juta per bulan. Ini enaknya apa kalau di sana berarti Pak Cip? Ya, kebetulan saya pribadi menyampaikan ke anak-anak terkait dengan program kerja ke luar negeri. Saya sendiri menyampaikan karena saya merasakan bagaimana kita kerja di luar negeri. Alhamdulillah saya merasakan kerja di luar negeri itu seperti apa, menjadi kebanggaan. Tidak hanya bangga untuk diri kita sendiri, tapi juga bangga orang tua. Kita bisa mengangkat derajat orang tua. Sehingga pada saat kita selesai kerja di luar negeri, kita pulang mendapat banyak keuntungan. Yang pertama pengalaman kerja, budaya industri di sana tentunya beda dengan budaya kerja di Indonesia. Kemudian kita juga mendapatkan modal. Lah modal ini kita bisa kembangkan.
sesuai dengan bakat ataupun mungkin yang dikembangkan kita pada saat kerja di sana. Bisa membuat atau membuka peluang kerja di rumah. Ini justru yang paling mahal pengalamannya kalau menurut saya Pak Cep ini karena tidak semua bisa mendapat kesempatan seperti itu. Tapi kalau yang ini Sobat Muhamka yang di sana bertanya-tanya, kalau saya pengen seperti itu harus saya persiapkan apa nih? Kira-kira apa Pak Cep ini? Yang pertama jelas mental. Jadi kalau kita ingin kerja di luar negeri, kita harus punya mental, yaitu siap untuk bekerja jauh dari orang tua. Kemudian tentunya kebanyakan kalau di usia muda itu kalau jauh dari cewek bisa enggak? Ya ini satu PR bersama ini. Iya. Oke. Itu yang harus kita punyai, yaitu mental untuk bisa kerja jauh dari orang tua. Karena kebanyakan orang-orang sekarang itu pengennya kerja tapi dekat dengan orang tua. Kerja dekat orang tua, gajinya besar gitu. Iya, pengennya seperti itu. Kerja dicarikan, diantar. Dengan gaji yang besar dapat penghasilan, bisa menyisihkan dengan nomor yang besar, tabungannya besar, itu ya impian semua orang. Tapi kan kita tetap harus realistis dengan itu semua. Jadi memang kalau mau dipersiapkan berarti pertama mental paling penting. Jiwa perantau ini harus ditanamkan, baik dari sekolah ataupun dari orang tua. Kadang sekolah sudah menyampaikan, kemudian mendidik, tapi orang tuanya paling gondeli. Yaitu kadang yaitu tantangan kita. Ada orang tua yang kadang sudah siap mentalnya, anaknya yang mentalnya kurang. Jadi selain menyiapkan mental diri sendiri juga harus bisa menjalin komunikasi yang bagus dengan orang tua agar istilahnya saling mendukung satu sama lain, begitu Pak Cip. Jadi dan program ini akan tetap terprogram selanjutnya kan Pak Cip ya? Iya, ini terus. Bahkan sekarang itu kan ada beberapa program. Yang pertama itu ada program IM, berarti ini kerjasama antar lembaga pemerintahan, ya, International Manpower, kemudian ada SO, Sending Organization, ini kerjasama antar lembaga, berarti antar LPK dengan perusahaan. Kemudian ada satu lagi nih program baru, yaitu program khusus keahlian khusus. Jadi anak-anak ini kita kirim ke sana dengan keahlian khusus sesuai dengan yang dibutuhkan di sana. Dan kebetulan untuk di wilayah Jepang sendiri, khususnya Jepang ini dan juga Korea, ini yang membutuhkan keahlian khusus itu kebanyakan di bidang pertanian. Ini yang membutuhkan banyak peluang. Dan kalau kita lihat biasanya kalau anak-anak Indonesia ini khususnya untuk remaja, kalau dengar kerja di bidang pertanian ini langsung menciut ini. Ya, kesannya itu rendah. Padahal kalau di sana itu beda kebalikannya. Kenapa? Karena kalau kita kerja di bidang pertanian itu tidak mengenal libur. Karena orang Jepang ini kan gila kerja di sana. Sehingga pada saat kerjanya itu banyak lemburnya, ini kesempatan untuk meraup keuntungan yang sebanyak-banyak. Oke, ini menarik nih, kita bahas masalah budaya kerja, masalah tadi kesempatan berkarir, ini luar biasa kalau kita bahas satu persatu. Nah ini Pak Cip, ini satu pertanyaan terakhir yang menarik untuk kita singgung. Ini kan memang tidak bisa kita elakkan di masa pandemi, persaingan untuk mendapatkan pekerjaan tentu saja kan lebih berat dibanding sebelum-sebelumnya. Kira-kira pesan apa ya nih yang ingin Pak Cip sampaikan kepada Sobat Muhamka di sana, baik yang kelas 12 atau bahkan alumni yang kemarin kalau disebut-sebut sebagai angkatan corona ini yang katanya nelangsa luar biasa, itu kira-kira harus bagaimana ini Pak Cip? Ya, di masa pandemi ini sebetulnya kalau dilihat dari ketersediaan lapangan kerja ini sebetulnya tidak jauh beda. Jadi kalau kita sharing dengan pihak industri, ini banyak industri-industri ini yang membutuhkan banyak karyawan di masa pandemi. Namun karena memang terkendala dengan birokrasi. Jadi pada saat industri ini membutuhkan banyak karyawan, kemudian sekolah juga dari alumninya membutuhkan pekerjaan, ini harus ada wadah yaitu BKK untuk melaksanakan rekrutmen. Nah, dari BKK sendiri untuk melaksanakan rekrutmen ini terkendala birokrasi
izin rekrutmen ini yang kendala dari BKK. Hampir semua BKK ini sangat sulit untuk meminta izin untuk pelaksanaan rekrutmen. Namun ada beberapa pemerintah, dari pihak pemerintah yang memberikan atau memfasilitasi untuk pelaksanaan rekrutmen, tapi tentunya dengan beberapa catatan atau syarat-syarat yang sangat-sangat sulit. Mulai dari pembatasan yang mestinya kalau umpamanya rekrutmennya 1.000, sekarang dibatasi paling maksimal 500. Sehingga banyak BKK yang tidak terakomodir untuk ikut rekrutmen. Nah, untuk bagi lulusan, ini khususnya ini bagi lulusan ataupun yang nanti sekarang kelas 12 untuk nanti bisa mempersiapkan untuk rekrutmen, maka yang sekarang harus disiapkan yaitu informasi. Cari informasi sebanyak-banyaknya karena hampir semua perusahaan itu membuka lowongan lewat website secara online. Jadi sekarang ada program untuk rekrutmennya secara online. Jadi yang tadinya psikotesnya pakainya langsung ketemu, sekarang lewat online. Termasuk wawancara. Sekarang wawancara juga bisa menggunakan lewat online. Sehingga kami berpesan kepada semua alumni untuk silahkan mencari informasi perusahaan-perusahaan lewat website perusahaan tersebut. Mungkin ini yang harus disiapkan. Oke, baik. Jadi memang ternyata di masa seperti ini kita juga harus lebih, dalam tanda kutip, agresif untuk mencari informasi, Pak. Jadi jangan pasif menunggu informasi orang lain gitu. Kita harus aktif dan harus istilahnya kepo lebih banyak lah tentang informasi lowongan pekerjaan. Baik, tanpa terasa kita sudah panjang lebar berbincang di sini, Pak Cip ya. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Cip telah meluangkan waktu untuk hadir di sini memberikan pencerahan kepada kita semua tentang seluk-beluk kehumasan, kemudian program-program ke depan. Semoga semuanya dilancarkan, semoga pandemi ini segera selesai dan tentu saja Sobat UMK yang di sana yang mengkhawatirkan pandemi ini menghambat karir, menghambat pekerjaan bisa segera tertangani. Terima kasih untuk Sobat UMK yang sudah menyaksikan Bincang Muhamka episode kali ini dari awal sampai akhir. Terus saksikan Bincang Muhamka, jangan lupa like, subscribe channel SMK Muhamka untuk mendapatkan update informasi seputar SMK Muhamka. Sampai jumpa.